Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia yang sudah kalian pelajari pada video sebelumnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah di bidang ekonomi lainnya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu terciptanya kesejahteraan di masyarakat secara adil dan merata. Tapi, yang terjadi saat ini, kesenjangan atau ketimpangan dalam masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah menjadi PR bagi Indonesia. Coba perhatikan foto berikut ini. Foto ini merupakan contoh permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat atau tidak meratanya pendapatan masyarakat. Masyarakat yang tinggal di gedung-gedung bertingkat atau apartemen tentunya memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kumuh. Kesenjangan yang terjadi tentunya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar, perlu pendistribusian pendapatan nasional dalam masyarakat. Lalu, apa sih arti redistribusi pendapatan itu? Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah. Pendistribusian ini berasal dari pajak ataupun pungutan resmi lainnya. Apa sih tujuan dari redistribusi pendapatan itu? Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Tujuan utama redistribusi pendapatan adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi. Bentuk redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari kelompok atas ke kelompok bawah. Redistribusi vertikal ini berbentuk jaminan sosial yang berasal dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga dengan kata lain, masyarakat berpenghasilan tinggi akan memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Contoh redistribusi vertikal adalah yang pertama, dana pajak yang berasal dari masyarakat berpenghasilan tinggi digunakan sebagai sumber dana program perlindungan sosial atau PPS. Nah, sebenarnya banyak sekali pengertian dari program perlindungan sosial atau PPS ini. Perlindungan sosial adalah segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, swasta, ataupun masyarakat untuk mewujudkan transfer pendapatan pada penduduk miskin, melindungi kelompok yang rentan terhadap resiko penghidupan, serta meningkatkan status sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Contoh program perlindungan sosial dari pemerintah selama adanya pandemi COVID-19 diantaranya adalah program Keluarga Harapan, program sembako, program bantuan sosial tunai, program Kartu Prakerja, program BLT Dana Desa, dan lain sebagainya. Untuk lebih mengetahui bagaimana program-program ini disalurkan di daerah kalian bisa bertanya kepada ketua RT di lingkungan tempat tinggal kalian. Contoh lain dari redistribusi vertikal adalah selain melalui pemerintah,
Kita yang memiliki rezeki berlebih juga bisa memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan melalui lembaga kemanusiaan seperti PMI dan rumah zakat. Misalnya, kita membantu korban bencana alam melalui Palang Merah Indonesia. Kemudian bentuk redistribusi pendapatan yang kedua adalah redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Misalnya, dari laki-laki ke perempuan, atau dari orang tua kepada anak-anak. Contoh dari redistribusi horizontal adalah, contoh paling sederhananya adalah ketika kalian yang menerima uang dari ayah atau ibu kalian. Contoh kedua adalah pembagian uang lebaran. Contoh yang ketiga adalah iuran BPJS. Kenapa iuran BPJS bisa menjadi contoh dari redistribusi horizontal? Nah, dalam iuran BPJS Kesehatan, anggota masyarakat yang menjadi anggota BPJS Kesehatan akan membayar iuran. Nah, itu akan digunakan untuk membiayai masyarakat yang sakit. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Pada awal video tadi telah dijelaskan bahwa tujuan utama redistribusi pendapatan adalah untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemerataan ekonomi. Antara lain, yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Langkah pertama sebagai upaya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut mencakup kebutuhan pokok, akses kesehatan, dan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai program, di antaranya program perlindungan sosial atau PPS untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, program keluarga harapan atau PKH untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Yang ketiga, bantuan operasional sekolah atau BOS untuk meningkatkan akses dan sarana pendidikan. Yang keempat, beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Yang kelima, jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat miskin. Dan yang keenam, perumahan bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah. Adanya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Program pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007, pemerintah Indonesia meresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini bertujuan memudahkan para pengusaha usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memperoleh bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Nah, UMKM adalah bentuk usaha masyarakat yang perlu dikembangkan karena UMKM menyerap banyak tenaga kerja. UMKM membantu pemerataan distribusi pembangunan dan UMKM membantu pemerataan distribusi pendapatan.
Nah, melalui KUR ini, para pengusaha UMKM dapat memperoleh bantuan tanpa terkendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk berwirausaha secara mandiri. Selain itu, kebijakan ini diharapkan juga dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Program selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan dalam Corporate Social Responsibility diantaranya adalah melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, serta sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah telah mengusahakan beberapa upaya terkait alternatif pendistribusian pendapatan. Upaya tersebut antara lain, yang pertama, subsidi. Bukti nyatanya adalah dengan pemberian subsidi bagi UMKM. Subsidi yang diberikan berupa potongan harga dan tambahan modal bagi produsen. Selanjutnya adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk yang diberikan pemerintah bertujuan menekan biaya produksi para petani. Contoh lain pemberian subsidi oleh pemerintah adalah subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Subsidi BBM diperuntukkan kalangan menengah ke bawah. Pemberian subsidi BBM ini diharapkan dapat menekan beban biaya transportasi dan distribusi. Alternatif yang kedua adalah pengenaan pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Salah satu fungsi pajak dalam perekonomian adalah fungsi distribusi. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi distribusi pajak tercermin dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan murah, fasilitas pendidikan yang murah, fasilitas transportasi publik yang nyaman, serta subsidi pengadaan rumah murah dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Demikian penjelasan materi tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.